Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita di sini memulai mengaji kitab yang baru, yaitu Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini karya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi bernama asli Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahhak As-Sulami. Kenapa kok kita perlu mengaji Syama'il Muhammadiyah? Karena pertama, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW perlu kiranya untuk mengenal Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga rasa cinta, rasa patuh pada Gusti Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya itu kita lebih bisa mengikat, sehingga diharapkan dengan ikatan batin antara kita dan Kanjeng Nabi lewat mengenal Kanjeng Nabi itu kita bisa lebih banyak muhasabah, lebih banyak mengingat kecintaan beliau pada umatnya. Karena kitab Syama'il Muhammadiyah ini adalah kitab yang menerangkan tentang bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang sudah disyaratkan dalam Al-Quran, bahwa beliau adalah uswatun hasanah, seorang suri tauladan yang baik bagi umatnya. Bagaimana role model seorang manusia paripurna, manusia yang sempurna, manusia yang dijadikan Gusti Allah sebagai penyampai risalah dan menegakkan ajaran-ajaran Gusti Allah pada umatnya. Di dalam kitab ini Imam Tirmidzi mengetengahkan hadis-hadis, hadis terutama tentang bagaimana bentuk fisik Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana perilaku beliau, bagaimana ibadah beliau dan lain sebagainya, tentang keseharian beliau terutama. Ini kitab ini itu istilahnya kitab standar para wali, ya, kalau boleh kita bisa bilang, karena banyak para ulama, para wali itu sangat menyanjung kitab ini. Bahkan Imam Ibnu Hajar itu sangat menyanjung kitab ini sampai berpanjang-panjang kata. Jadi banyak perkataan beliau dalam salah satu kitabnya itu menyanjung kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah, bahwa di situ beliau salah satunya mengungkapkan bahwa kalau kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah ini seakan-akan Gusti Kanjeng Nabi
berada tepat di hadapan kita. Saking detailnya, saking sistematiknya kitab ini. Dan memang kelebihan dari kitab Syama'il Muhammadiyah ini sangat sistematik dalam menjelaskan bagaimana Kanjeng Nabi dalam kesehariannya dan bagaimana fisiknya. Nah, kalau kita sudah mengakui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, kita perlu, ya, siapa yang tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus bisa mengenali Kanjeng Nabi itu bagaimana sih seorang panutan umat Islam dalam kesehariannya, dan bagaimana sih bentuk mukanya, sehingga kita bisa lebih mengikatkan diri pada Kanjeng Nabi, lebih terikat. Kalau sudah terikat, maka kita akan muncul rasa cinta pada Kanjeng Nabi. Dan kemudian ada satu hadis yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi dawuh, "Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah." Ketika kita mengingat orang-orang soleh, maka Gusti Allah akan menurunkan rahmat. Karena orang-orang soleh itu adalah kekasih Gusti Allah. Ketika seseorang mengingat kekasih kita, maka kita akan menaruh simpati juga pada orang yang mengingat kekasih kita. Dan sebagai timbal balik, kita akan memperlakukan orang itu tadi dengan baik karena telah mengingat dan memuji kekasih kita. Seperti itu analoginya. Dan pemimpin para orang soleh tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mengaji Syama'il Muhammadiyah ini, kita berharap, kita bertawasul, semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat bagi kita semua dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang menerpa kita, dan menjadikan kita orang yang diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat mengingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita mengaji Syama'il Muhammadiyah ini juga untuk menyingkirkan hal-hal yang muskil tentang diri seorang Kanjeng Nabi. Banyak kabar atau tulisan-tulisan atau pernyataan-pernyataan orang-orang, entah itu di dalam Islam atau di luar Islam, yang seakan-akan merendahkan atau tidak menggunakan diksi yang tidak tepat dalam menggambarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dengan mengaji Syama'il Muhammadiyah ini, kita bisa mengerti mana yang benar tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan yang salah, agar kita tidak salah mengenal tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu kita tidak mau dianggap sebagai seorang hamba yang kurang ajar karena telah menyepelekan kekasih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang akan kita terima kalau kita melecehkan
Kanjeng Nabi walau tidak sadar karena ketidaktahuan itu adalah ketersesatan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita harus mengenal lebih dalam tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga kita mencapai tujuan-tujuan itu tadi. Dan sebagai pembuka serial pengajian Syama'il Muhammadiyah ini, pertama kita istilahnya nuwun sewu ya. Nuwun sewu pada penulisnya. Kita mengirim Fatihah terutama kepada Imam Tirmidzi yang telah berjasa menuliskan hadis-hadis tentang Kanjeng Nabi ini, sehingga kita bisa mengenal Kanjeng Nabi secara mungkin tidak secara sempurna banget, tapi paling tidak kita bisa mendapat gambaran gimana sih Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ajma'in. Tsumma khususan ila al-Imam Asy-Syaikh Al-Hafidz Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahhak As-Sulami At-Tirmidzi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita di serial ini kita membaca riwayat hidup Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an. Imam Tirmidzi nama panggilannya adalah Abul Isa dan nama aslinya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Ad-Dhahhak As-Sulami At-Tirmidzi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah di desa Buh, kemudian pindah ke kota Tirmidz. Kota Tirmidz ini sebuah kota kuno di tepi sungai Balkh di wilayah pantai sebelah timur. Kota ini dikenal oleh ulama sebagai Madinatul Rijal, kota kaum lelaki. Mungkin dikenal sebagai Madinatul Rijal karena bisa juga lebih banyak lelakinya, atau saking banyaknya ulama-ulama, saking banyaknya orang-orang terkemuka yang ada di Tirmidz. Mengenai kata Tirmidz ini, Syekh Imam Al-Bajuri menerangkan bahwa Tirmidz itu yang benar menurut pendapat yang masyhur itu diucapkan Tirmidz dengan tak kasroh. Namun ada juga ulama yang membacanya Turmuz dengan tak domah dan mim domah. Ada juga yang membaca Tarmidz dengan tak fathah ya. Tapi yang masyhur itu Tirmidz. Makanya Imam Tirmidzi ini dipanggil Tirmidzi, bukan Turmudi atau Tarmizi. Tapi ya nggak apa-apa, itu ya ikut yang membolehkan aja. Cuma beda sama yang masyhur. Di masa hidup Imam Tirmidzi ini adalah puncak-puncaknya ilmu hadis, di mana Imam Tirmidzi ini kalau dari silsilah sanad itu dari Imam Tirmidzi berguru pada Imam Bukhari,
Imam Bukhari berguru pada Imam Ahmad, Imam Ahmad berguru pada Imam Syafi'i. Jadi salah satu sanad belajar dari Imam Tirmidzi itu di situ. Jadi bisa dibilang Imam Tirmidzi ini semasa dengan Imam Muslim, karena Imam Muslim juga muridnya Imam Bukhari. Jadi semasa ya, satu masa. Imam Tirmidzi ini karyanya banyak. Ada yang terkenal itu adalah Al-Jami'ul Kabir, Al-Jami'ul Kabir, terus At-Tawarikh dan Al-I'lal. Ini semuanya tentang ilmu hadis ya. Dan salah satunya yang terkenal juga adalah Asy-Syama'il Muhammadiyah ini. Syama'il Muhammadiyah ini sangat istimewa karena sistematisnya dalam menggambarkan Kanjeng Nabi, dan walaupun tidak semuanya yang ada di dalam kitab ini sahih, banyak yang hasan, namun itu tidak membuat kitab Syama'il Muhammadiyah ini istilahnya kehilangan karomah ya. Karena buktinya banyak wali, banyak ulama itu sangat memuji kitab ini. Entah itu dari sanadnya atau dari matannya atau teksnya. Karena saking keramatnya ya. Ada yang menyebut bahwa kitab kalau mau ingin jadi wali atau ingin melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, harus punya syarat, yaitu harus pernah ngaji Asy-Syama'il Muhammadiyah dan Asy-Syifa dari Imam Fudail bin Iyad. Jadi ada dua kitab yang harus dikaji kalau punya cita-cita ingin ketemu Kanjeng Nabi, yaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah ini sama kitab Asy-Syifa. Ibnu Athir dalam kitabnya Tarikh memuji Imam Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi adalah seorang imam dan hafidz. Beliau telah menulis banyak kitab yang bermutu. Di antara karyanya adalah Jami'ul Kabir, sebuah kitab yang sangat baik. Ini Ibnu Athir juga salah satu ahli hadis. Ini Ibnu Athir sangat ketat dalam periwayatan sebuah hadis. Itu sampai memuji At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi adalah seorang pembesar memang ya di masanya. Banyak orang yang mengambil manfaat dan menjadi murid beliau. Dan mereka sangat punya kesan yang mendalam tentang Imam Tirmidzi. Bahwa Imam Tirmidzi itu sangat lembut hatinya. Dikisahkan ketika beberapa tahun sebelum wafatnya Imam Tirmidzi itu, beliau sering menangis hingga matanya buta. Namun daya hafalnya beliau hingga wafat itu masih prima ya, sangat masih menonjol, tidak terbantahkan. Makanya Imam Tirmidzi digolongkan orang yang thiqah di dalam ilmu hadis. Imam Tirmidzi wafat
pada tahun 279 Hijriah pada usia 70 tahun. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari ajma'in. Ila Imam Tirmidzi Al-Fatihah. Bismillah. Nah, demikian untuk muqaddimah pengajian seri Syama'ilul Muhammadiyah ini. Untuk seri pertama ini kita cukupkan untuk pembahasan tentang kitab Syama'il Muhammadiyah dan pengarangnya Imam Tirmidzi ini. Semoga dengan mengaji Syama'il Muhammadiyah kita bisa mencintai Kanjeng Nabi dengan selayaknya. Semoga segala sesuatu yang muskil di hati kita tentang Kanjeng Nabi bisa sirna dan Gusti Allah menurunkan rahmat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.